Nggak pakai mikir panjang lagi, Ivan sama Pak Arif langsung buru-buru tuh naik ke lantai 4. Masuk lift gitu kan. Tak, pencet lantai 4, tak, 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 tak. Di sini Ivan ngerasa aneh. Ini mau dipencet 4, kok nggak mau-mau. Nggak nyala tombolnya gitu loh. Mereka coba pencet tombol lain. Tak, 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 tak. Nyala tombolnya. Tapi lantai 4 dipencet. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan dan jangan rezeki dan selalu diberikan usaha dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor dari kalian, mungkin aja kejadian sama gue. Pada kali ini ada sebuah cerita dari teman kita yang bernama Ivan. Doi berasal dari Jawa Timur. Dia ini mau bagiin pengalaman dia bro, sewaktu dia kerja di rumah sakit. Jadi ceritanya gini, jadi dulu si Ivan ini umurnya 20 tahun. Dia kerja nih jadi cleaning service di salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Bareng nih sama dua temennya. Sebut aja namanya Edi sama Agung. Mereka ini tinggal di kos-kosan yang jaraknya kurang lebih 5 kilo lah dari rumah sakit itu. Bisa dibilang lumayan lah. Mungkin makan waktu sekitar 20 menitan. Mereka itu biasa dapat shift malam jam 10 dan mereka tuh berangkatnya jam 8 supaya nggak telat. Nah hari itu mereka kayak biasa aja gitu, habis makan, habis ngopi-ngopi, cabut nih ke rumah sakit kan buat gawe. Tapi yang nggak biasa, di perjalanan si Agung tiba-tiba bilang kayak begini, Van, firasat gua kok nggak enak ya. Tapi di situ si Ivan nggak ngerespon apa-apa. Dia cuma mikir, ada apaan sih emangnya? Ya udah, lanjut tuh mereka berdua jalan ke rumah sakit. Tapi yang mereka nggak tahu, nantinya di rumah sakit ini bakal ada kejadian yang ngubah hidup mereka selamanya. Apa itu? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Ya balik lagi ke malam itu, singkat cerita kurang lebih sekitar 15 menitan mereka jalan sampailah mereka di tempat gawe nih di rumah sakit. Dari parkiran udah kelihatan tuh banyak teman-teman mereka kan yang satu profesi lagi sibuk pada kerja. Ada yang di lantai atas, ada yang di lantai bawah, dan ada juga lagi ngobrol-ngobrol nih sama pengunjung. Sampai nggak berapa lama kemudian tiba-tiba Rudi ini bro, teman mereka, teman kerja, cuk, nyamperin sambil kayak ngos-ngosan gitu. Dia bilang, Bro, gue habis dikejar-kejar. Capek banget gue. ya elah, kejar-kejar apaan? Lo kan kerja di rumah sakit. Capek lah. Bukan capek kerja. Capek lari abis lihat sesuatu. Tuh, mulai deh Rud. Kita ini mau shift malam nih. Jangan bikin gua parno dong. Gue cuma ngasih tau aja. Biar lu semua waspada. Daripada lu kaget sendiri nanti. Meskipun Rudi kayak mau ngasih tahu sesuatu, tapi si Ivan sama teman-temannya ini kayak, apaan sih lu gitu loh, kayak nggak ngegubris. Bukannya mereka nggak percaya sama yang begitu-begituan ya, tapi mereka malam itu emang bener-bener mau kerja aja, nggak mau ada yang aneh-aneh. Jadi laporan aneh dari Rudi ini mereka tepis. Nah, kurang lebih sekitar jam 10 malam, mungkin kurang-kurang dikit lah ya. Ivan, Edi sama Agung ngumpul tuh di depan ruang farmasi, mau siap-siap kerja nih. Dan di situ Ivan langsung bagi tugas. Edi disuruh bersih-bersih ruang rehabilitasi, ruang persalinan, ruang operasi, sama ruang rawat lah, ruang pasien. Si Agung inisiatif nih, gua ke lantai 3, gua mau bersihin poliklinik sama lab. Nah di sini sebenarnya Ivan agak nggak tega sama si Agung. Tapi akhirnya ya udahlah, kalau emang si Agung ini pengen lantai 3 ya udah. Tapi nggak tega dia, karena Ivan tahu kalau lantai 3 itu nggak beres. Ada akhirnya Ivan kebagian nih ngebersihin lantai dasar. Sebenarnya seringnya itu si Ivan yang nge-handle level 3 atau lantai 3. Sementara si Agung tuh di lantai dasar. Tapi kali ini buat pertama kalinya si Agung nggak tahu kenapa dia minta tukeran. Singkat cerita, mulailah mereka semua nih kerja. Ivan mulai itu kan di lantai dasar, dia nyapu-nyapu. Ngelap-ngelap, ngepel-ngepel. Pokoknya ya ngebersihin yang perlu dibersihin, ngerapin yang perlu dirapiin. Nothing strange gitu kan. Dan suasana di lantai dasar waktu itu nggak terlalu sepi. Karena ada Pak Satpam nih yang jaga parkiran sama Bu Dewi yang jaga resepsionis. Dan ada juga ya beberapa pasien lah. Jadi nggak terlalu serem dan Ivan pun jadinya kerjanya nggak takut tuh. Nah ketika si Ivan ini lagi nyapu pelataran, dia iseng nih coba nanya ke Pak Satpam yang lagi duduk tuh deket motor, yang lagi jaga. Pak, diem aja, ngopi apa ngopi gitu lah bahasanya kurang lebih ya mungkin kalau anak Jakarta. Tapi yang aneh,
Ini satpam diem aja, nggak ngerespon, nengok aja enggak ke si Ivan. Nah di sini Ivan nggak mau mikir aneh-aneh. Mungkin nih Pak Satpam nggak denger kali gue ajak ngomong. Ya udah si Ivan lanjut lagi tuh kerjanya dia. Setelah kelar nyapu, Ivan masuk tuh ke dalam buat ngecek meja pendaftaran. Siapa tahu Bu Dewi lagi jaga tuh di situ kan. Tapi yang aneh Bu Dewi waktu itu nggak tahu nih pergi kemana. Mungkin lagi kencing kali ya atau apalah. Dia nggak ada di meja pendaftaran. Ya udah akhirnya Ivan lanjut tuh pergi ke ruang farmasi, lanjut bersih-bersih di sana. Krek, dia buka nih pintu farmasi. Dia mulai masuk ke dalam ruangan, mulai nih nyapu-nyapu. Habis itu dia beres-beresin tuh rak obat. Nah, pas dia lagi fokus tuh ngatur rak obat satu persatu gitu kan, tiba-tiba ada suara jeritan cewek bro di belakang. Sontak Ivan nengok lah kan. Apaan tuh kan? Tapi yang aneh, itu nggak ada siapa-siapa. Lagi-lagi Ivan coba tepis. Gue cuma halu, gue denger yang enggak nih. Mungkin karena gue capek kali. Pokoknya berusaha buat mempositifkan pikiran dia. Lanjut lagi nih dia kerjain apa yang mesti dia kerjain. Habis nyapu kelar, ngeberesin rak-rak, ngepel lah dia seluruh ruangan itu. Dan singkat cerita, ketika dia udah tinggal dikit lagi nih ngebersihin ruangan itu, tiba-tiba, brak. Lagi-lagi ada suara. Gak ada angin, gak ada siapa-siapa. Rak obat yang tadi udah dirapiin, itu tiba-tiba berantakan sendiri. Wadah-wadah kaca pada jatuh semua tuh ke lantai. Ivan udah panik di situ, takutnya ada yang pecah atau gimana gitu kan. Tapi untungnya pas diperiksa itu nggak ada yang pecah. Ya udah dia langsung beresin lagi tuh kan. Rak tak dirapin lagi. Habis itu dicek lagi semuanya udah aman. Keluar nih dia dari ruang farmasi. Selanjutnya Ivan mau ngerjain ruang radiologi nih. Nah, menurut cerita yang beredar di rumah sakit itu, ruang radiologi ini adalah ruang yang paling horor. Suasananya gitu ya, vibe-nya di situ nggak jauh-jauh kayak kamar mayat. Tapi mau gimana lagi? Pekerjaan tetaplah pekerjaan. Ivan masuk tuh bawa sapu, bawa pelan, bawa karbol segala macem. Nah awalnya sih aman nih. Pas lagi nyapu itu semuanya aman. Cuma pas lagi sek kurang lebih baru sekitar 10 menitan kali itu nyapu. Tiba-tiba itu emang ruangan agak dingin. Tapi kayak ada yang nurunin lagi suhunya. Jadi dingin banget. Tapi doi tetap santai bro. Padahal dia tahu, wah ini suhu tiba-tiba ngedrop gini, kayaknya ada yang mau nongol nih. Bodo amat lah, dia sapuin seluruh ruangan itu kan. Nyoba tetap santai bro, relax. Walaupun wah udah sapu, gue di sini niatnya cuma kerja. Gue gak mau ngapa-ngapain, gak mau aneh-aneh, gue cuma kerja. Sambil nyanyi-nyanyi itu kan, buat mengurangi rasa takut dia. Selang beberapa menit kemudian, wangi, tahu kan wangi-wangi khas rumah sakit itu kan, khas tuh wangi obat. Nah itu berubah jadi kayak bau anyir darah. Di sini udah mulai aneh nih. Ivan udah mulai curiga. Sontak dia ngeliat ke sekitaran tuh kan. Ini dari mana bau nih? Bener aja. Pas dia lihat ke sana, ke arah tempat tidur gitu yang buat ronsen pasien, itu ada yang tiduran. Pas dia tegesin, itu siapa? Tiduran pasien kah atau apa gitu kan? Siapa? Itu pocong bro tiduran di situ. Dan ini pocong palanya kayak tiduran gini kan, terus kepalanya gini. Wah, langsung panik Ivan di situ kan. Dia jatoin tuh sapu, dia cabut ke kamar mandi. Pas sampai di kamar mandi, muntah-muntah doi langsung di wastafel tuh. Wah, karena itu bau anyir bikin dia mual parah. Ditambah lagi ngeliat muka itu pocong. Itu jijik banget bro. Nah selesai dari kamar mandi, alat-alat dia kan ketinggalan semua tuh di radiologi kan. Tapi dia nggak mau balik ke sana. Dia mutusin buat pergi ke ruang tunggu pasien. Duduk dia di situ. Dia udah nggak peduli lagi lah. Besok aja lah, nanti aja lah ngambil tuh sapu. Yang penting gue menenangin diri dulu nih. Shock gitu kan. Kurang lebih udah 4 bulan nih doi kerja di rumah sakit itu. Dan itu pertama kalinya dia ngeliat ada pocong tiduran di atas kasur. Nah di ruang tunggu pasien itu, pas banget ada beberapa ibu-ibu yang lagi nunggu antrian obat. Jadi Ivan agak lega tuh kan, dia nggak sendirian di situ. Selang beberapa menit kemudian, Ivan ngeluarin HP nih. Dia ngechat ke temannya yang di lantai-lantai atas tuh. Buat nanyain keadaan mereka tuh gimana. Apa jangan-jangan mereka diganggu juga. Udah tuh dikirim sama dia, kok nggak dibales-bales. Udah berapa menit tuh ditungguin kan. Ini orang kayaknya emang fokus banget kerja nih kayaknya nih, nggak sampai sempet balas pesan gitu kan. Ya udah akhirnya Ivan mutusin buat
nyamperin mereka aja tuh ke atas. Tapi sebelum itu dia berani diri dulu nih buat balik ke ruang radiologi buat ngambil alat-alat dia. Nah, sampai lagi di ruang radiologi, dia buka tuh, dia celingak-celinguk dulu nih. Tek, tek. Oh, nggak ada. Si pocong tadi juga udah nggak ada tuh. Udah tuh, langsung buru-buru dia ambil tuh sapu, pelan segala macam dia ambil. Habis dia ambil, dia lari keluar radiologi dan brak, nggak sengaja bro dia nabrak orang. Ternyata itu sih Pak Satpam. Dia lagi jalan tuh, pas banget Ipan keluar, Satpamnya lewat. Dak, nabrak lah nih si Ipan. Aduh, ada apa toh Mas Ipan? Ngeliat apa? Itu Pak, masa tadi saya lihat pocong Pak di radiologi Pak. Lah, kenapa ndak konfirmasi dulu ke saya Mas? Ruang radiologi itu ndak usah dibersihkan sebenarnya. Pertama, ya emang sudah bersih. Dan kedua, mereka itu sering muncul tiba-tiba. Di situ si Ivan nggak ngerespon lagi, dia cuma cengok aja tuh kayak, anjir berarti kan. Ya udah dia berdiri tuh, dia lanjut tuh mau nyamperin teman-temannya. Tapi si Pak Satpam malah ditarik nih si Ipan, nggak dibolehin buat jalan. Diajak ngobrol lagi nih. Nah ternyata si Satpam ini ngejelasin lagi soal si pocong itu. Yang ternyata si Satpam ini namain si Eneng. Berarti nih pocong emang udah langganan nih muncul bro. Hampir dikasih nama. Nah setelah ngobrol-ngobrol soal si Eneng itu sama si Pak Satpam, Ipan jadi agak tenang nih. Tapi tetap aja masih ada rasa takut. Pak Satpam bilang kalau si Eneng itu bukan sosok jahat. Cuma ya dia suka iseng aja nih sama orang-orang yang lagi sendirian. Apalagi kalau habis Isya. Ya tetap aja mau nih setan baik kayak gimana. Kayak mukanya serem ya takut lah orang. Habis itu si Pak Satpam ini ngajak si Ivan buat pergi ke ruang CCTV. Buat ngecek. Di sana mereka duduk tuh barengan di depan layar-layar CCTV gitu. Pokoknya setiap sudut rumah sakit itu kelihatan lewat CCTV itu. Nah Pak Satpam ngejelasin tuh kalau ada beberapa area yang ternyata si Eneng itu suka nongol. Termasuk salah satunya ya radiologi tadi. Lihat tuh Mas. Kelihatan kan? Pas si Ivan lihat, bener bro. Ada si Enengnya, pocongnya ada. Bener-bener pocong persis kayak yang di kasur ronsen. Tapi bedanya, ini pocong cuma diam aja, nggak yang gini-gini. Diam aja. Lanjut, si Satpam itu ngasih tahu lagi. Ini bukan cuma di ruang radiologi Mas. Tempat-tempat lain juga ada yang kayak gini. Cuma ya si Eneng tuh ya, dia suka pilih-pilih. Kadang cuma ngeliatin, kadang iseng gerakin barang, atau muncul tiba-tiba pas lagi sepi. Kok bisa ada sih Pak? Maksud saya, itu dia dari mana asalnya? Si Eneng itu katanya sih dari dulu, waktu rumah sakit ini dibangun, dulu kan lahan di sini tempat yang gak begitu baik. Ada cerita orang-orang dulu pernah ngerasain hal-hal aneh. Tapi ndak ada yang mau ngomong langsung. Ya mungkin karena ini. Ivan diem aja tuh kan nggak tahu mau mesti ngomong apa nih. Ya udah habis itu Pak Satpam sebelum si Ivan lanjut pergi nyari teman-temannya dia bilang, ya udah pokoknya hati-hati aja Mas. Apalagi kalau kamu bersihin tempat-tempat yang sepi sama gelap. Dari penjelasannya Pak Satpam ini si Ivan jadi paham kenapa kok si Agung tuh kadang kalau abis ngebersihin di mana gitu mukanya pucat. Apalagi pas abis dari radiologi. Sebelum pergi Ivan perhatiin lagi tuh kan layar CCTV nyari di mana nih teman-temannya. Dan dia bisa ngeliat tuh si Edi sama si Agung lagi ngebersihin koridor. Lega di situ Ivan kan. Oh, mungkin mereka nggak sempat balas bener tuh. Mereka lagi fokus banget tuh ngebersihin. Baru si Ivan mau pergi, si Pak Satpam nahan lagi. Kata gue mah ini Satpam apa sih? Jadi si Satpam mau cerita. Dia mau cerita kenapa ruang radiologi itu bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi angker. Jadi gini, 3 tahun yang lalu di rumah sakit itu pernah ada pasien perempuan yang mau ronsen lah di ruang radiologi itu. Posisinya waktu itu dia udah tiduran tuh di tempat tidur ronsen. Tapi baru aja mau diperiksa, si dokter bilang kalau ada alat yang ketinggalan dan dia mesti pergi sebentar nih mau ngambil. Akhirnya si dokter itu keluar ruangan mau ngambil alat itu. Dan pas balik lagi, yang aneh, si pasiennya itu mulutnya udah berdarah-darah. Terus posisi tangannya itu dia kelipet di atas dada gini. Pas dicek udah meninggal. Dokternya shock lah. Ini baru keluar sebentar bro.
balik lagi udah meninggal, kayak gitu. Nah, rumah sakit langsung buru-buru ngecek CCTV kan, apa yang sebenarnya terjadi di situ. Nah, dari rekaman CCTV, nggak tahu penyebabnya apa, si perempuan itu awalnya kejang-kejang di atas ranjang ronsen itu. Terus nggak lama mulutnya ngeluarin darah, habis itu meninggal. Nah, dari situlah mulai ada kayak peringatan nggak tertulis. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah masuk ruang radiologi. Nah, pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba si Ivan kedistrak nih bro, sama monitor CCTV. Di monitor itu dia ngeliat si Agung pingsan di lantai 3. Padahal sebelumnya dia masih nyapu tuh tadi. Kok tahu-tahu udah ngeletak pingsan. Nggak pakai mikir lama, si Ivan sama Pak Satpam ini langsung jalan tuh ke lantai 3 buat nyamperin si Agung. Ketika mau nyamperin si Agung, kepikiran juga nih sama si Edi kan. Takutnya si Edi kenapa-napa juga, akhirnya dibagi tugas. Pak Satpam nyamperin si Agung di lantai 3, si Ivan ke lantai 2 tuh nyamperin si Edi. Kita ikutin si Ivan dulu. Jalan nih Ivan kan ke lantai 2. Dia susurin tuh koridor nyariin si Edi. Karena Edi nggak ada di situ kan. Dia pengen teriak nih, manggil-manggilin si Edi. Tapi ya namanya di rumah sakit bro, mesti tenang gitu kan. Kalau dia teriak-teriak takutnya ngebangunin pasien. Akhirnya terpaksa si Ivan cek tuh pelan-pelan. Dia cekin tuh kamar satu persatu. Dia cari tuh dari ujung sampai ujung satunya di lantai 2 itu. Dan pas dia sampai di ujung koridor, Ivan ngelihat sarung tangan kerjanya si Edi. Nggak tahu gimana tapi si Ivan nih kepikiran, ini jangan-jangan si Edi ngeprank gua nih. Dan bener aja. Pas Ivan lagi jalan ke arah kamar yang di ujung, dia ngeliat si Edi masuk ke dalam kamar itu. Ivan langsung lari kan buat nyamperin si Edi. Dia buka tuh pintu kamarnya pelan-pelan. Masuk pelan-pelan ke dalam ruangan itu. Dia coba cek. Ini di balik gorden. Di mana? Si Edinya nggak ada. Dia coba cek toilet di ruangan itu. Tetap nggak ada siapa-siapa. Kosong. Kaget lah dia. Padahal jelas-jelas dia lihat si Edi masuk ke situ. Akhirnya karena bingung, takut, dan nggak mau terlalu banyak mikir, dia mutusin buat cabut dari ruangan itu. Akhirnya karena Edi nggak tahu di mana, ya udahlah ke atas saja ke lantai 3. Kita samperin Pak Satpam sama si Agung. Langsung buru-buru tuh dia jalan ke arah lift. Tapi baru beberapa langkah jalan, tiba-tiba ada suara begitu dari kamar yang barusan dia cek. Ivan refleks nengok ke arah pintu kamar itu kan, pengen masuk lagi. Tapi dalam hati dia bilang, wah ini nggak beres bro. Akhirnya dia tetap lanjut tuh, mau naik ke lantai 3. Sampai di depan pintu lift, Ivan pencet tombol naik kan, tek. Lama banget tuh, nih lift datang. Ada sekitar 5 menit, nggak tahu kenapa ini lift nggak datang-datang. Pintunya nggak kebuka-kebuka. Akhirnya karena lama, Ivan mutusin buat naik lewat tangga aja lah. Tapi pas Ivan baru mau naik tangga nih, tiba-tiba liftnya bunyi suara tuh, ting. Artinya liftnya udah datang. Gak lama liftnya kebuka. Tapi si Ivan gak pedulin tuh. Bodoh amat lah, gua tetap lewat tangga. Setelah sampai di lantai 3, Ivan langsung jalan tuh ke koridor sambil nyariin si Pak Satpam sama si Agung. Dia jalan terus akhirnya ketemu lah nih sama Pak Satpam. Kaget si Ivan, ngeliat si Agung beneran pingsan, belum sadar. Dia agak heran, kok bisa si Agung pingsan? Karena setahu dia si Agung ini orangnya strong bro. Fisiknya kuat, nggak lemes lah gitu, nggak lunglai gitu lah. Aneh aja ngeliat dia pingsan gitu. Pasti ada sesuatu. Oke lah, Agung udah ketemu. Sekarang gimana si Edi nih? Edi masih belum ketemu. Padahal tadi udah dilihat di CCTV, dia ada di lantai 2 lagi kerja. Ya singkat cerita, si Agung dibawa dulu nih ke ruang CCTV. Buat diamanin lah istilahnya. Sekalian di ruangan itu biar diurusin ya mas Pak Satpam yang notabene dia paham lah sama hal-hal aneh di rumah sakit itu. Lagi OTW ke CCTV. Di dalam lift, Pak Satpam nanya nih soal si Edi. Mana temenmu satunya mas? Si Ivan jawab kalau Edi nggak ketemu. Udah dicari-cari nggak nongol itu orang. Heran juga Pak Satpam kan. Karena tadi dia lihat juga si Edi itu ada di CCTV lantai 2. Ya udah singkat cerita, sampai nih mereka di ruang CCTV. Pas sampai di ruang CCTV, ternyata ada namanya Pak Arif. Dia dokter spesialis bedah jantung itu nyamperin. Nanya. Kenapa? Kenapa Agung bisa pingsan kayak gini? Di situ Ivan jelasin semuanya dari awal. Kalau tiba-tiba si Agung ini pingsan, nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sampean nggak mau ngecek temanmu yang satu lagi? Iya, Edi. Edi? Kenapa sama dia? Saya sudah nyari Edi di semua lantai 2, Pak. Tapi nggak ketemu. Ya sudah, kamu lanjut cari dia lagi. Mungkin dia ada di tempat lain.
Ivan akhirnya izin pamit tuh. Dia pergi mau nyariin si Edi lagi. Dia mutusin buat keliling lantai dasar tuh. Dari kantin, kamar mandi, IGD, farmasi, bla bla bla. Dia puterin semua. Tapi nggak ada tanda-tanda dari si Edi. Kemana ini anak? Ivan akhirnya mulai ngerasa capek tuh nyari kan. Keliling-keliling kemana-mana. Dia duduk sebentar. Sambil bengong aja gitu kan. Ini mesti nyari kemana lagi gitu kan. Nah pas lagi duduk bengong begitu. Tiba-tiba Pak Arif datang lagi nih. Dia teriak, "Mas cepetan. Lihat ruang CCTV." Langsung lari lah si Ivan kan. Wah ada apa lagi nih. Lari dia ke ruang CCTV. Di sana si Pak Sapam ini nunjukin layar sambil ngomong. "Mas, itu lihat temanmu pingsan di lantai 4. Loh, kok lantai 4 Pak? Kan dia tugasnya di lantai 2 aja. Sudah Ivan, nanti aja kita bahasnya. Ayo kita ke atas. Nggak pakai mikir panjang lagi, Ivan sama Pak Arif langsung buru-buru tuh naik ke lantai 4. Masuk lift gitu kan. Tak, pencet lantai 4, tak, 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 tak. Di sini Ivan ngerasa aneh. Ini mau dipencet 4, kok nggak mau-mau. Nggak nyala tombolnya gitu loh. Mereka coba pencet tombol lain. Tak, 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 tak. Nyala tombolnya. Tapi lantai 4 dipencet. Kayak mati. Di situ Pak Arif bilang, tenang dulu, udah tenang dulu. Tenang dulu, kita coba baca doa dulu. Akhirnya dibaca doa dulu nih bro. Pak Arif baca doa. Pan, coba pencet lagi. Pencet nih. Tas. Mau kepencet tuh lantai 4. Akhirnya lift naik nih. Dan sampailah mereka di lantai 4. Begitu mereka keluar dari lift. Bener aja. Edi udah ngeletak di ujung koridor. Ivan langsung panik lihat temennya gitu kan. Dia lari tuh buat nyamperin si Edi. Terus dibangunin sama dia. "Di, bangun, dibangun." Tapi si Edi gak bangun-bangun. Udah digoyang-goyangin, udah dipak-pak. Ini Edi badannya kaku. Wah makin panik dong. Perasaan orang pingsan badannya masih lemes. Ini kok udah kaku kayak orang mati. Akhirnya dia coba cari kursi roda di lantai itu. Mau dibawa turun nih si Edi ke bawah. Baru dia mau berdiri nyari kursi roda itu kan. Dia tadi megang kepalanya si Edi. Wih, kok tangannya darah semua. Ternyata kepalanya Edi ini bro, ngeluarin darah banyak banget. Nggak tahu nih anak kenapa. Wah bener, jangan-jangan Edi meninggal gitu kan. Pak Arif langsung ngedeket tuh, coba ngecek keadaannya si Edi. Pak Arif cek tuh kepala yang berdarah gitu kan. Pak Arif bilang, udah, ini nggak apa-apa, nggak serius lukanya. Ya udah, lanjut si Ivan nyari kursi roda buat ngebawa si Ivan nih turun, mau dibawa ke IGD. Ivan bilang ke Pak Arif, "Pak, Bapak tolong bawa si Edi ke IGD duluan. Saya mau bersihin darah dulu nih di sini." Ya udah, si Pak Arif turun tuh. Tinggal Ivan di koridor itu sendirian. Dia ambil pelan di lantai itu. Dia mau bersihin nih. Nah, lagi serius-serius yang ngebersihin. Nggak tahu kenapa Ivan nih ngerasa kok kayak ada yang merhatiin gua gitu ya. Tapi dia nggak mau ladenin tuh. Dia terus aja fokus ngebersihin. Sampai akhirnya kedengeran suara langkah kaki nih. Tak, tak, tak. Makin lama makin ngedeket. Sontak nengok ke belakang dong ke arah sumber suara itu kan. Dia nengok tak. Ternyata itu suster. Ivan kenal sama suster ini. Namanya Suster Dina. Dia baru keluar tuh di kamar pasien. "Darah siapa itu mas?" "Ini darah teman saya sus. Dia tiba-tiba pingsan. Kepalanya berdarah. Nggak tahu kenapa." "Loh, aku nggak tahu ada kejadian temanmu pingsan. Waktu aku naik ke lantai ini, cuma aku doang kok. Nggak ada orang lain." Wah, Ivan cuma diem aja tuh kan. Bodoh amat. Dia nggak mau jawab apa-apa. Dia cuma, iya. Dia lanjut aja tuh ngebersihin lantai. Singkat cerita, selesai dia ngebersihin lantai, Ivan buru-buru tuh turun ke bawah. Dia langsung pergi lagi nih ke ruang CCTV buat ngecek keadaan si Agung. Karena si Edi udah dibawa tadi tuh kan sama si Pak Arif ke IGD. Ivan ngelipir nih ke ruang CCTV. Waktu sampai di ruang CCTV, ternyata si Agung udah sadar tuh. Nggak pakai basa-basi karena udah penasaran, Ivan langsung nanya. Gung, lu kenapa sih pingsan? Lu ngeliat apa di lantai 4? Kacau, Van. Bener-bener gak kuat gue di tempat itu. Nyesel gue tukeran tempat sama lu. Walaupun cuma sekali. Rasanya kayak mau mati. Emang lu ngeliat apaan sampai pucat begitu? Jadi si Agung ini cerita. Pas dia lagi ngebersihin koridor itu, dia ngeliat suster. Cuma suster ini dari kepala sampai kaki itu berdarah-darah. Dan rambut suster ini tuh panjang nutupin muka. Jadi si Agung ini gak bisa lihat ini suster siapa. Yang dia tahu badannya tuh udah berdarah-darah. Kan biasa suster pakai
kayak topi-topi suster gitu kan. Cuma ini rambutnya panjang ke bawah gitu. Agung merinding di situ kan. Dia nggak nyamperin suster itu, dia balik arah nih bro. Sebenarnya dia pengen turun tapi dia mikir, gue kan kerja di sini. Gue mesti ngelesain semuanya dulu, baru turun. Profesional gitu kan. Akhirnya dia balik badan, dia masuklah ke kamar pasien, dia cek-cekin. Kalau ada pasiennya, dia keluar lagi. Kalau kosong, dia bersihin dulu nih. Beberapa kali dia ngebersihin ruangan pasien, pas keluar lagi, susternya udah nggak ada. Sampai akhirnya dia tiba di ruang laboratorium. Di lantai 3 itu sepi, cuma ada laboratorium sama 2 kamar pasien yang waktu itu emang lagi kosong. Sebenarnya waktu itu harusnya ada petugas lab yang jaga nih, cuma dia mendadak ada urusan mesti keluar sebentar. Nah dia minta tolong ke yang shift malam buat ngejagain nih sebentar. Jadi pas Agung deket-deket sama pintu lab, dia ini ngelihat suster. Tapi ngeliat dari belakang, jadi ngeliat punggungnya doang. Lagi berdiri itu di deket mikroskop. Awalnya Agung sempet kepikiran buat ngajak ngobrol ini suster. Mungkin biar nggak kesepi-sepian amat kali. Ya udah akhirnya dia buka pintu. Kan kalau pintu rumah sakit itu biasanya ada kaca gininya kan. Nah, dia buka nih pintu kan. Tapi pas dia buka, itu suster hilang. Tapi di lantai tempat suster itu berdiri, ada darah coy. Kaget lah si Agung kan. Ini darah siapa? Terus suster yang tadi itu mana? Nih orang penasaran. Dia bukannya lari, bukannya apa. Dia malah nyelupin jarinya ke darah yang di lantai itu. Dia ciumin gini nih. Beneran darah, karena baunya anyir. Ya udahlah. Dia bersihin tuh lantai kan. Dia pakai pelan, pakai karbol. Selesai ngebersihin darah itu, mau cabutin dari lab. Tiba-tiba. Itu barang-barang yang ada di lab itu gerak-gerak sendiri bro. Mikroskopnya kayak ada yang ngegerakin. Botol-botol segala macam yang ada di lab itu bergerak. Makin panik si Agung kan. Anjir ini angin tapi nggak mungkin. Apa jangan-jangan setan. Sontak dia mau cabut lah gitu kan. Mau cabut set balik badan nih ke arah pintu keluar. Tapi pas dia balik badan. Dah. Di depan dia. Suster yang tadi. Cuma kan bedanya. Tadi kan dia lihat belakangnya nih. Lihat punggungnya. Sekarang dia lihat mukanya. Dan mukanya suster ini parah banget. Hancur. Matanya ngeluarin darah. Dari situ udah blek, si Agung pingsan dia. Nah, selesai nyeritain kejadian yang dialamin. Dia ngeliat nih. Lah kok Edi nggak ada? Ya kan? Ditanya ke si Ivan. Edi mana Van? Edi di UGD Gung. Hah? Kok tiba-tiba masuk UGD? Dia sakit apa gimana, Van? Edi juga pingsan sama kayak lu. Cuma bedanya, kepalanya Edi sampai berdarah. Nggak tahu kenapa dia. Kok bisa ya Edi pingsan juga? Dan juga kenapa kepalanya berdarah gitu? Nggak tahu, Gung. Singkat cerita, jam 3 pagi, Ivan sama Agung akhirnya dapat kabar dari IGD. Dapat kabar dari dokternya, Pak Herman namanya, kalau si Edi ini nggak kenapa-napa. Luka di kepalanya nggak parah untungnya. Mungkin dia ini kepleset terus kepalanya ngebentur lantai, berdarah gitu kan. Cuma nggak apa-apa. Pak Herman juga ngasih tahu kalau si Edi ini udah sadar. Ya udah akhirnya si Ivan sama Agung inisiatif buat nengok temennya itu. Cuma si dokter Herman ngingetin, jangan berisik, soalnya lagi banyak pasien. Masuk nih ke IGD, langsung ketemu sama si Edi. Bener dia udah sadar ternyata. Di, lo habis ngapain sih? Kok bisa kepala lu sampai berdarah begitu? Gue mau cerita semuanya, Van. Cuma gue sekarang diliatin sama 4 pocong di belakang kalian. Gue gak berani. Ivan sama Agung langsung pocong. 4 di belakang, langsung nengok mereka ke belakang nih. Set. Gak ada siapa-siapa. Mana Di? Gak ada tuh. Udahlah lu jangan bercanda dulu. Nanti kalau lu udah sembuh, baru deh setelah lu mau bercanda kayak. Situasi kayak gini, ngapain gue bercanda? Lu gak lihat itu pocong-pocong di belakang kalian? Gue lihat. Itu pocong. Lagi pada ngeliatin kalian. Di, udah deh, nggak usah dilanjutin. Kalau lihat ya udahlah, tapi jangan kasih tahu kita. Tiba-tiba Pak Herman, jangan berisik. Akhirnya mereka diem tuh. Nah Ivan karena masih penasaran, dia iseng nih ngintip ke kasur sebelah. Nah di situ dia ngeliat suster. Cuma yang aneh, suster ini tuh mirip banget sama apa yang dideskripsiin si Agung. Bengong itu si Ivan kan. Sampai si Agung kayak, woi, Van, lu lihat apa sih? Ivan cuma, gak.
cuma lihat jam aja. Udah mau subuh ternyata. Ya udah habis itu Ivan sama Agung pergi nih, ngebiarin si Edi buat istirahat lagi. Nanti kalau udah pagi dibangunin. Singkat cerita, sekitar jam 7 pagi, shift mereka selesai tuh bisa dibilang. Dan mereka langsung pulang nih ke kosan masing-masing. Gak lupa ngebangunin si Edi tuh, ngajak dia buat pulang. Nah, Agung sama Edi ini bisa dibilang ya udah mendingan lah keadaannya. Badannya udah enakan ya, walaupun si Edi masih agak lemes. Nah, Ivan sempat khawatir nih kalau mereka bakal kenapa-napa kalau maksain bawa motor. Tapi alhamdulillah walaupun bawa motor, mereka sampai kosan dengan selamat. Setelah sampai di kosan, mereka langsung bersih-bersih, cuci muka, ganti baju, dan tidur nih kan. Karena semalaman nggak tidur tuh. Bangun-bangun, Ivan ngeliat jam, udah jam 2 siang. Tidur nggak nyenyak tuh kan. Badan entah kenapa nggak fresh nih. Ya udah dia langsung pergi makan sambil nyalain TV tuh. Tak, sampai tiba-tiba dari luar kamar ada yang manggilin dia tuh. Ivan. Ternyata si Agung sama Edi datang nih buat main sekaligus ngajakin ngobrol soal yang semalam. Ya udah si Ivan suruh masuk lah, masuk. Cerita. Karena penasaran juga nih dari ceritanya si Edi itu kayak gimana bisa begitu. Jadi si Edi cerita, dia kan lagi kerja biasa tuh kan, cleaning service, lagi bersih-bersih, ngepels, nyapu, ngapain lah gitu kan. Sampai tiba-tiba, brak, si Edi ini nggak sengaja numpain ember pelan tuh. Bas, jatuh ke lantai. Ya udah mau nggak mau dia mesti ngepel bekas air tumpah itu kan. Sempet masih ketemu sama dokter sama suster di situ dia. Dan ini dokter suster sempet nyapa gitu kan. Wih mas rajin amat. Ya gitu kan. Bla bla bla. Si Edi cuma senyum aja di situ. Nah, abis dokter sama suster ini pergi, di sini suasana langsung beda. Nggak tahu kenapa lantai itu tuh jadi hening. Gak ada suara apa-apa, yang kedengeran cuma si Edi lagi ngepel. Sebenarnya dia udah takut di situ. Tapi gimana? Pekerjaan gitu kan. Mau gak mau dia masih selesaiin tuh satu koridor. Pas lagi asik-asik ngepel, tiba-tiba dari jendela kamar yang kosong, dia ngeliat ada suster. Tapi yang kelihatan cuma topi suster, rambut, sama tangan pucet. Kayak lagi mukul-mukul kaca jendela bro. Si Edi yang tahu kalau gak mungkin itu suster beneran, alias setan, kabur dia. Dia lari ke ujung koridor, masuk ke kamar pasien buat ngumpet. Tapi di ruangan itu, dia ketemu lagi sama suster. Nah, suster yang kali ini normal, perawakannya normal, kayak suster, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, susternya minta tolong, mas, bisa nggak minta tolong buat bersihin ruangan bangsal? Kata Edi, iya sus, bentar ya, campur pewangi dulu. Ini suster nggak jawab apa-apa, dia masuk lagi tuh ke ruangan bangsal. Selesai Edi nyiapin semuanya tuh, pelan, wangi-wangian segala macem, dia nyusul nih, masuk ke dalam ruangan bangsal itu. Dia mulailah bersihin ruangan itu kan. Pas lagi bersihin, tetap ada yang aneh kok. Sepi banget. Tadi suster yang tadi tuh kemana? Sambil ngepel dia celeng-celeng gitu kan. Mana gitu kan. Nyariin itu suster. Karena bener-bener gak ada. Sampai tiba-tiba wah, ngedengar suara ketawa. Si Edi refleks, dia ngumpet tuh di balik kasur. Dia buang pelan, dia ngumpet di balik kasur pasien sambil nahan napas. Tapi pas lagi kayak gitu, tiba-tiba kuping kanan dia nih kayak ada yang niup. Wah, awalnya dia nggak mau nengok tuh, nggak mau nengok dia. Tapi itu ditiupin terus bro. Sampai akhirnya karena penasaran, dia nengok ke sebelah kanan begini. Terus bener aja, sosok suster yang tadi nyuruh dia bersihin bangsal itu udah ada di depan dia. Tapi mukanya udah nggak kayak tadi. Mukanya udah pucet, terus berdarah-darah. Edi di situ langsung teriak sekencang mungkin. Dan waktu dia teriak itu, kepalanya dia ini kayak ada yang narik ke belakang kencang banget. Nah, karena ditarik itu, kepalanya ngebentur ujung meja, bro. Disitulah dia pingsan. Dan itulah kenapa kepalanya itu berdarah. Nah, kali ini kita pindah cerita nih dari sudut pandang Pak Dharma, dokter yang kebetulan lagi lewat di ruangan bangsal malam itu. Jadi malam itu, si Pak Dharma ini baru kelar visit pasien dan lagi jalan tuh ke ruang bangsal buat ngecek sesuatu lah. Nah, waktu dia lagi jalan begitu, dia ngedengar suara teriakan. Teriakannya Edi. Kayak lagi kesakitan gitu atau lagi ketakutan. Pak Dharma yang mulai takut ada kenapa-napa gitu kan. Dia samperin lah ruangan bangsal itu. Tapi yang aneh, pas dia masuk, itu nggak ada siapa-siapa. Bangsalnya kosong. Cuma ada alat-alat kebersihan yang berserakan tuh di lantai. Pel, sapu, ember, semuanya tumpah tuh berantakan. Nggak ada orang. Dan jadi pertanyaan,
itu siapa yang teriak? Sempat mikir Pak Darman itu kan kayak, apa saya salah dengar apa gimana? Tapi tetap dia ngerasa, wah ini ada yang nggak beres. Akhirnya dia keluarin aja tuh alat-alat kebersihan dari ruang bangsal, dia taruh di depan ruangan kan. Habis itu dia lanjut ngunjungin pasien-pasien. Tapi yang bikin nggak masuk akal di sini bro. Malamnya, inget kan ketika si Ivan sama Pak Satpam lagi nyariin Edi. Dan mereka malah nemuin si Edi ini ada di lantai 4. Padahal, ruang bangsal yang dia bersihin tadi itu adanya di lantai 2. Nggak mungkin. Secara Edi pingsan nih di lantai 2. Kok tahu-tahu muncul di lantai 4 berarti ada yang mindahin. Pertanyaannya siapa yang mindahin? Singkat cerita, akhirnya setelah pertimbangan yang matang, diskusi tuh si Edi, Agung, sama Ivan, mereka diskusi gimana baiknya nih. Apakah kita lanjut kerja, apa gimana? Apakah kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu? Tapi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, Edi sama Agung mutusin buat resign dari rumah sakit itu. Karena mereka udah gak kuat. Si Agung bilang kalau dia mau cari kerjaan di kampung aja lah. Sementara Edi juga sama tuh alasannya. Dia bilang dia mau istirahat dulu dan nanti mau cari kerjaan nggak di rumah sakit lagi deh. Tapi si Ivan, dia mutusin buat tetap bertahan di rumah sakit itu. Cuma dia please banget minta supaya masukin shift pagi aja. Untungnya pihak rumah sakit mengabulkan keinginannya si Ivan. Dikasih tuh dia masuk shift pagi. Nah shift pagi itu mulainya dari jam 6 sampai jam 2 siang. Enak tuh. Lebih santai lah bisa dibilang si Ivan. Nggak mendegangkan kayak shift malam. Setelah dapat shift pagi itu, Ivan lanjut kerja kayak biasa dan di sini nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Masuk di bulan Desember tahun 2012, Ivan akhirnya mutusin buat resign dari rumah sakit itu. 2 hari sebelum dia cabut, dia sempat ngobrol lagi nih sama Pak Satpam dan Pak Arif tuh di parkiran. Karena Ivan ternyata masih penasaran banget nih bro, sama apa yang sebenarnya udah terjadi di rumah sakit itu. Ivan tanyain lah tuh kan tentang sosok suster, sosok pocong yang sering muncul. Nah Pak Arif yang kebetulan dia juga guru ngaji gitu ya, mulailah nih cerita. Jadi Pak Arif ini emang udah lama banget kerja di rumah sakit itu. Dan dia itu udah terbiasa bro sama hal-hal aneh, hal-hal mistis yang terjadi di situ. Menurut Pak Arif, sosok suster yang sering bikin merinding itu sebenarnya adalah seorang suster yang dulu meninggal. Karena dia ini kecelakaan. Kejadiannya udah lama, sekitar tahun 2001. Waktu itu dia pulang kerja dari rumah sakit itu naik motor bareng suaminya. Tapi mereka kena insiden di jalan. Tubrukan sama truk. Di situ suaminya meninggal di tempat. Sedangkan si suster, istrinya, itu sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi akhirnya meninggal juga. Nah setelah kejadian itu banyak pasien, pekerja-pekerja di situ yang ngaku kalau mereka ini ngelihat sosok suster yang mirip banget sama suster yang udah meninggal itu. Terutama di lorong-lorong sepi atau di ruangan-ruangan tertentu. Cuma kata Pak Arif, ini suster nggak ganggu siapa-siapa. Tapi tetap aja mukanya nyeremin. Sampai sekarang rumah sakit itu masih berdiri, masih rame. Tapi tetap gue nggak bisa spill rumah sakitnya apa. Ivan sekarang setelah dari rumah sakit itu resign dia mulai buka usaha kelontong tuh sama bininya. Agung banting setir tuh dia, jadi sopir bus antar provinsi. Sementara Edi, dia kerja jadi petugas KRL tuh di Jabodetabek. Mereka semua sekarang alhamdulillah udah gak mengalami yang aneh-aneh lagi. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Pengalaman 3 orang ini bekerja di sebuah rumah sakit. Kira-kira ada yang punya pengalaman yang sama? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Joe. Sampai ketemu di house horror selanjutnya.